Yang pertama, harapan kami dari teman-teman guru penggerak itu dapat menginspirasi dan menggerakkan guru lainnya. Jadi untuk meningkatkan kompetensi. Itu harapan kami yang pertama. Kemudian di sisi lain juga kami mempunyai kekhawatiran dengan harapan yang ini. Khawatir karena guru penggerak itu mungkin lebih muda atau misalnya kurang dapat menginspirasi dan menggerakkan, jadi kami khawatir kurangnya dukungan dari teman-teman guru lainnya. Itu yang pertama, harapan dan kekhawatiran yang pertama. Kemudian yang kedua, harapan yang kedua, kami berharap teman-teman guru penggerak ini dapat menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kekhawatirannya itu karena lelah 9 bulan terus kemudian mungkin ada tugas juga dari abah dan lain, sehingga capek akhirnya terjebak ketika praktek, justru terjebak pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Ada capek kan, ketika kita bertemu di forum guru penggerak berpusat pada siswa, prakteknya kan kumaha abdi diri sih, itu salah satu kekhawatiran. Kemudian harapan yang ketiga, teman-teman kepala sekolah nanti mohon ditambahkan. Yang ketiga, ini harapan yang ketiga itu mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Tapi di sisi lain kami juga punya kekhawatiran tentang kemampuan pembelajaran yang menyenangkan ini. Kan berarti kita ini harus memeras ide kreasi kita. Jadi teman-teman guru penggerak ini merasa banyak beban sehingga mereka stres ya dengan tugas pembelajaran, meng-create pembelajaran yang menyenangkan, sehingga akhirnya ya itu tadi UIDW karena tugas siswa pasien tugas gitu. Jadi kembali lagi ke pembelajaran yang lama, kita betul siswa aktif tapi aktifnya karena diberi tugas. Nah ini kekhawatiran dari sisi siswa dan orang tua. Kita tidak tahu user kita ini menganggap kita ini khawatir para orang tua dan siswa itu ketika pembelajaran itu menyenangkan, siswa itu kurang dapat menyerap makna dari pembelajaran yang sudah kita create. Mungkin kita meng-create selama seminggu, tapi siswa itu dan orang tua itu menganggap, aku guru teh diajak kamu, tidak diberi pembelajaran, karena terserah kita ada di masa transisi di mana orang tua itu masih menganggap belajar itu ketika dia konsep gitu ya, mempelajari. Jadi bukan kontekstual tapi tadi konseptual itu ya tadi yang saya tangkap dari pengantar yang tadi. Jadi dianggap pembelajaran yang menyenangkan itu bukan sesuatu yang serius, jadi guru itu tidak bekerja gitu ya, dianggap oleh orang tua dan anak-anak. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu, mudah-mudahan anak-anak dapat mengambil makna ya, ini mah mudah-mudahan kekhawatiran yang bisa kita tepis ya. Kemudian harapan yang keempat, guru-guru itu dapat terutama teman-teman guru penggerak mampu berkolaborasi dan bersinergi dengan orang tua dan komunitas lainnya. Nah, kekhawatirannya kurang mendapat respon dari orang tua. Tapi kekhawatiran kami ini juga bukan berarti tanpa alasan, karena ada beberapa terobosan yang dari sekolah, misalnya ketika kita mengadakan parenting yang itu hanya berapa persen, dan ini juga kekhawatiran yang mungkin perlu kita jawab. Harapan yang kelima, guru dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan dapat manajemen waktu dengan baik. Saya tahu menjadi guru penggerak itu tidak mudah, banyak sekali tugasnya. Diharapkan juga tidak stres lah, dapat membagi waktu. Nah, jangan sampai nanti karena tugas menjadi guru penggerak itu banyak, siswa itu terabaikan karena tidak mampu mengatur waktu. Mampu mengatur waktu, sehingga nanti justru tugas utama ketika harus memberi layanan di sekolah itu terabaikan. Kemudian yang keenam, harapan yang keenam itu punten bukan saya meragukan kemampuan dari guru-guru penggerak yang masih muda, tapi karena jadi guru penggerak itu tidak mudah, kita punya teman-teman yang dengan segala
usia. Nah ini mungkin harapan kami itu mempunyai kematangan pengetahuan, emosi, kematangan sosial, spiritual, serta dapat berperilaku sesuai kode etik. Biasanya beramah-ramah, jangankan baru orang, saya juga kan kadang-kadang ingin menyerempet keluar dari jalur ya. Apalagi atau kadang-kadang juga kita baper dengan tekanan dari teman-teman, terutama kita kan ada ya teman-teman kita yang bisa gitu tapi tukang ribet gitu ya. Ada kan, itu mah kenyataan di lapangan kan. Saya yakin begitu sudah kita ucapkan teman-teman guru penggerak itu mengakuinya. Nah, ini kekhawatirannya karena sudah dinobatkan menjadi guru penggerak, menjadi merasa diri lebih dari teman-teman guru lain. Ya teman guru biasa, saya mah guru penggerak ya. Nah, ini salah satu kekhawatiran ini juga ya dari pihak pimpinan mungkin. Kemudian harapan yang ketujuh itu mampu membangun karakter siswa menjadi siswa yang siswa berprofil pelajar Pancasila. Nah, yang menjadi kekhawatiran itu hanya membangun pengetahuan dan keterampilan, tapi mengabaikan pembentukan sikap dan karakter. Jadi yang difokuskan ke pengetahuan dan keterampilan, karakternya diabaikan. Kemudian dapat menuntaskan, ini harapan yang ke-8 itu dapat menuntaskan semua program guru penggerak dengan baik, karena kami khawatir ada kejenuhan sehingga nanti ada yang mengundurkan diri. Dan alhamdulillah, semoga teman-teman guru penggerak ada di sini diberi semangat, diberi sehat sampai bisa menuntaskan program ini sampai nanti 9 bulan ke depan ya, sampai Ngamborojo kata aku. Nah, ke-9, harapan kami yang ke-9, guru mendapat bekal kepemimpinan untuk membangun diri menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, ini ada kekhawatiran juga dari kami sebagai pengelola sekolah. Jangan-jangan karena yang muda-muda ini sudah menjadi guru penggerak dan sudah punya lisensi untuk jadi kepala sekolah, terus guru-guru yang lama yang merasa diri itu punya potensi jadi riweuh oge, ada kecemburuan sosial. Saya sudah mengabdi sekian lama tapi saya nggak punya lisensi untuk jadi kepala sekolah. Nah, ini juga salah satu kekhawatiran yang mungkin harus kita pertimbangkan juga. Monggo sebelum saya tutup, mungkin dari teman-teman kepala sekolah yang lain ada yang akan menambahkan, tapi sudah masih jempol. Kita yang satu lagi si Neng yang menulis dan tulisannya bagus, ini apakah akan menambahkan? Oke. Terima kasih.